Timnas Italia semula berharap bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan menjadi juara grup. Namun harapan itu runtuh sejak awal kualifikasi. Kekalahan telak 0-3 dari Norwegia di bawah asuhan Luciano Spalletti menjadi pukulan berat dan titik terendah bagi tim. Kiper Gianluigi Donnarumma mengungkapkan rasa penyesalan mendalam atas hasil tersebut dan mengatakan bahwa seluruh pemain ingin sekali bisa mengulang pertandingan yang terasa seperti mimpi buruk itu. Meski kekecewaan masih membekas, Donnarumma menekankan pentingnya untuk tidak terus larut dalam kegagalan. Ia mengajak tim untuk bangkit dan fokus pada peluang besar yang masih terbuka melalui jalur play-off. Dengan kekuatan dan kualitas skuad yang dimiliki saat ini, Donnarumma sangat yakin Italia mampu mengatasi semua tantangan dan tetap meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Matheus Cunha menjadi rekrutan pertama Manchester United pada musim panas ini, setelah didatangkan dari Wolverhampton dengan biaya transfer sebesar 60 juta pounds. Saat ini ia masih dalam proses adaptasi dan belum mencetak gol untuk tim barunya. Cunha mengakui bahwa kontribusinya masih minim dan merasa bertanggung jawab atas performa kurang memuaskan MU sejauh ini. Ia mengatakan bahwa proses adaptasinya sebenarnya berjalan cukup baik, namun kondisi tim yang sedang tidak stabil membuat segalanya menjadi lebih sulit. Karena itu, ia bertekad untuk bekerja lebih keras demi memberikan dampak positif bagi lini serang MU. Akhir pekan ini, Cunha akan mendapat kesempatan penting untuk menunjukkan kualitasnya saat Manchester United bertandang ke Anfield menghadapi Liverpool. Laga ini menjadi krusial karena kemenangan bisa membantu MU memperbaiki posisi mereka di klasemen Premier League. Lionel Messi resmi meluncurkan Messi Cup, sebuah turnamen internasional untuk pemain muda U16 yang akan diikuti oleh 8 klub ternama dari berbagai negara, termasuk Barcelona, Manchester City, Chelsea, River Plate, dan lainnya. Turnamen ini mengusung format grup dan playoff dengan 2 grup berisi 4 tim yang akan bertanding secara round robin. 2 tim teratas dari masing-masing grup akan melaju ke semifinal. Laga final dan perebutan tempat ketiga akan digelar di Stadion Chess Inter Miami, markas klub Messi di Major League Soccer. Messi berharap turnamen ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana bagi para pemain muda untuk menunjukkan identitas, karakter, dan filosofi sepak bola khas dari negara mereka masing-masing. Zinedine Zidane, salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola, meski sudah tidak aktif sebagai pelatih, masih mengikuti perkembangan dunia sepak bola dengan antusias. Dalam wawancara terbarunya, ia mengungkapkan 3 pemain yang paling ia nikmati saat menonton, termasuk Lamine Yamal, pemain muda berbakat dari Barcelona. Zidane mengaku terkesan dengan aksi Yamal, khususnya saat melawan Inter Milan di Liga Champions, di mana sang pemain tampil menonjol. Selain Yamal, Zidane juga memuji 2 gelandang muda PSG asal Portugal, João Neves dan Vitinha. Ia menyoroti kontribusi besar keduanya dalam membantu PSG meraih treble musim lalu, serta kemampuan mereka dalam mengontrol permainan dan menjaga penguasaan bola. Menurut Zidane, mereka nyaris tidak pernah kehilangan bola dan hal itu membuat mereka sangat penting bagi tim. Kobbie Mainoo mulai kehilangan posisi utama Manchester United pada musim 2025-2026 ini, setelah sebelumnya menunjukkan performa menjanjikan dan bahkan dipanggil ke timnas Inggris. Namun musim ini ia kesulitan mendapatkan waktu bermain dan hanya tampil 6 kali sebagai pemain pengganti. Karena situasi ini, Mainoo dikabarkan terbuka untuk pindah ke Real Madrid dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari 2026 agar bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain. Real Madrid sendiri tertarik untuk meminjamnya karena membutuhkan tambahan pemain di lini tengah akibat jadwal padat dan cedera sejumlah pemain utama. Transfer ini dinilai menguntungkan kedua pihak karena Madrid mendapat pemain muda berbakat tanpa komitmen jangka panjang, sementara Mainoo bisa mengembangkan kemampuan dan membuktikan kualitasnya di klub besar dengan panggung yang lebih besar. Manuel Locatelli, gelandang andalan timnas Italia, dengan terbuka mengakui bahwa konsistensi menjadi tantangan terbesar yang pernah ia hadapi sepanjang karir sepak bolanya. Setelah berhasil membantu Italia mengamankan tiket ke babak play-off Piala Dunia 2026 dan kembali dipercaya tampil sebagai starter dalam pertandingan penting tersebut, ia dengan rendah hati menerima sepenuhnya tanggung jawab atas performanya yang sering naik turun tanpa mencari alasan atau menyalahkan pihak lain. Locatelli merasa bahwa pengalaman tersebut telah membantunya mencapai tingkat kedewasaan baru, baik secara profesional maupun pribadi. Pengakuan jujur ini memperlihatkan sikap introspektif dan kematangan mental yang dimilikinya, sekaligus menunjukkan kesiapan dan tekad kuat untuk menjadi sosok sentral dan pilar utama timnas Italia di masa depan.
Barcelona kembali menghadapi masalah cedera serius yang semakin menumpuk setelah Robert Lewandowski dipastikan harus menepi hingga 5 pekan akibat robekan otot di paha kirinya. Ketidakhadiran penyerang bintang asal Polandia ini semakin memperburuk kondisi lini depan Barcelona yang sudah sangat kekurangan opsi. Selain Lewandowski, beberapa pemain kunci lain seperti Dani Olmo dan Gavi juga dipastikan tidak dapat ikut serta dalam laga penting El Clasico melawan Real Madrid yang akan digelar pada 26 Oktober mendatang. Dengan absennya sejumlah pemain penting tersebut, pelatih Barcelona harus memutar otak dan mencari strategi baru agar bisa tetap tampil kompetitif di tengah periode yang sangat krusial bagi perjalanan tim di musim ini. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi klub Katalan dalam mempertahankan performa dan meraih hasil positif di laga-laga mendatang. Barcelona saat ini dikabarkan tengah membuka peluang untuk melepas salah satu bek andalan mereka, Ronald Araujo, ke klub Premier League, Chelsea. Namun, sang pemain asal Uruguay itu belum menunjukkan minat untuk meninggalkan Camp Nou dalam waktu dekat. Araujo sendiri dinilai sangat cocok dengan gaya permainan Premier League karena memiliki fisik yang kuat dan kemampuan bermain secara fleksibel, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan. Selain Chelsea, Liverpool juga sempat dikaitkan dengan sang bek, namun sampai saat ini belum ada langkah nyata atau tawaran resmi yang datang dari kedua klub Inggris tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa masa depan Araujo masih belum jelas dan kemungkinan akan terus menjadi bahan pengamatan dari berbagai pihak dalam beberapa waktu ke depan. Barcelona sendiri tampaknya siap mempertimbangkan opsi terbaik baik untuk mempertahankan maupun melepas sang pemain, tergantung perkembangan situasi dan kebutuhan klub. Kapten Manchester City Bernardo Silva saat ini tengah menjadi perbincangan hangat karena kabar akan meninggalkan klub pada bursa transfer musim dingin mendatang untuk kembali bergabung dengan klub masa kecilnya Benfica. Kesempatan pindah ini terbuka lebar, mengingat kontrak Silva dengan Manchester City akan berakhir pada musim panas tahun depan. Selain itu, kepulangan ke Benfica juga dianggap sebagai keputusan emosional sekaligus strategis, karena Silva ingin mengakhiri masa baktinya di level tertinggi dengan kembali ke klub yang sudah membesarkannya sejak usia muda. Langkah ini tak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap perjalanan karirnya, tetapi juga peluang untuk memberikan kontribusi besar di tempat yang memiliki makna khusus dalam hidupnya. Selain faktor pribadi, kepindahan ini juga dipandang sebagai peluang bagi Silva untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan baru di Liga Portugal. Florian Wirtz yang baru saja didatangkan Liverpool dengan harga transfer yang memecahkan rekor, tengah menjadi sorotan karena performanya belum memenuhi ekspektasi. Dalam 10 laga pertamanya bersama The Reds, Wirtz belum berhasil mencetak gol maupun memberikan assist, sehingga ia sering dijuluki pembelian flop. Namun, Ilkay Gundogan angkat suara membela juniornya tersebut dan menilai kritik yang dialamatkan kepadanya berlebihan. Gundogan menegaskan bahwa Wirtz adalah salah satu talenta terbaik yang mampu menciptakan peluang lebih banyak daripada pemain lain di Liga Premier Inggris. Ia juga mengajak para pengamat dan penggemar untuk tidak hanya terpaku pada statistik gol dan assist, tetapi menilai kualitas permainan Wirtz secara menyeluruh. Bagi Gundogan, menyebut Wirtz gagal di tahap ini adalah penilaian yang tidak adil dan menunjukkan kurangnya pemahaman tentang sepak bola. Jan Bisek, bek muda potensial milik Inter Milan, berencana meninggalkan klub pada bursa transfer musim dingin 2026 setelah posisinya sebagai pemain reguler tergeser di bawah pelatih baru Christian Cifu. Sejak Cifu mengambil alih pada Juni 2025, Bisek lebih sering menjadi cadangan dan hanya mendapatkan sedikit waktu bermain, berbeda jauh dengan musim sebelumnya di bawah asuhan Simone Inzaghi yang memberinya banyak kesempatan di lapangan. Dengan kondisi tersebut, Bisek merasa frustasi dan ingin mencari klub baru agar dapat kembali mendapatkan menit bermain reguler. Selain itu, Bisek khawatir kehilangan tempat di skuad timnas Jerman, terutama karena ia memiliki ambisi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026 bersama Der Panzer. Dengan situasi yang tidak menguntungkan di Inter, Bisek berencana angkat kaki pada bursa transfer musim dingin untuk menjaga peluang karirnya di level internasional. Serhou Guirassy kini telah pulih sepenuhnya dari cedera otot paha yang ia alami saat membela timnas Guinea pada jeda internasional September lalu. Cedera itu membuatnya absen selama beberapa pekan dan harus kembali lebih awal ke Jerman untuk menjalani perawatan khusus bersama tim medis Borussia Dortmund. Selama masa pemulihan, Guirassy mengikuti program rehabilitasi yang intensif dan terfokus, hingga akhirnya kondisi fisiknya menunjukkan perkembangan signifikan. Kini, pemain berusia 28 tahun tersebut sudah kembali mengikuti sesi latihan penuh bersama skuad Dortmund dan dinyatakan dalam kondisi bugar. Kehadirannya kembali menjadi kabar positif menjelang laga besar Bundesliga, di mana Dortmund sangat membutuhkan kekuatan tambahan di lini depan. Christian Pulisic mengalami cedera saat membela timnas Amerika Serikat dalam laga persahabatan, di mana ia harus ditarik keluar setelah hanya bermain selama 30 menit.
Ia tampak kesakitan di lapangan, dan insiden ini menjadi kabar buruk bagi AC Milan yang tengah bersiap menghadapi Fiorentina di lanjutan Serie A. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Pulisic diperkirakan akan absen dalam laga penting tersebut. Kondisi ini cukup disayangkan mengingat Pulisic baru saja dinyatakan pulih dari cedera engkel yang sebelumnya membuatnya absen dari beberapa pertandingan. Bahkan sebelum bergabung dengan timnas, ia sudah sempat dimainkan sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Ekuador. Pelatih AS Mauricio Pochettino sebelumnya juga menyampaikan bahwa kondisi Pulisic sudah cukup baik. Namun sayangnya nasib berkata lain dan pemain andalan Milan itu kini harus kembali menepi akibat cedera. Harry Kane saat ini menikmati masa keemasannya bersama Bayern Munchen. Penampilannya sangat impresif, baik di level klub maupun bersama timnas Inggris. Baru-baru ini, ia berperan penting dalam mengantarkan Inggris lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ketajamannya di depan gawang menjadi bukti bahwa keputusannya meninggalkan Tottenham Hotspur adalah langkah yang tepat. Statistik golnya musim ini menunjukkan konsistensi dan kualitas yang luar biasa. Di balik performa gemilangnya muncul spekulasi soal kemungkinan dirinya kembali ke London Utara. Namun Kane dengan tegas menepis rumor tersebut. Ia menegaskan bahwa saat ini ia sangat menikmati karirnya di Bayern Munchen dan tidak memikirkan untuk kembali ke klub lamanya. Fokus utamanya sepenuhnya tertuju pada Bayern dan wacana soal kembali ke Spurs bukanlah sesuatu yang ada dalam rencananya untuk saat ini. Jon Dahl Tomasson resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih timnas Swedia setelah secara terbuka mengkritik dua striker andalannya akibat buruknya performa lini serang tim. Dalam komentarnya kepada media, Tomasson menyatakan frustasi karena para penyerang seolah rupa cara mencetak gol yang membuat hasil tim menjadi sangat mengecewakan. Pernyataan pedas ini memicu ketegangan dengan pihak federasi. Federasi Sepak Bola Swedia menilai bahwa masalah utama bukan hanya terletak pada performa pemain, melainkan juga pada aspek manajerial dan strategi tim secara keseluruhan. Karena hasil yang kurang memuaskan di babak kualifikasi Piala Dunia, SFF akhirnya mengumumkan pemecatan Tomasson dan mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Denmark tersebut. Keputusan ini menunjukkan bahwa federasi ingin melakukan perubahan demi memperbaiki kondisi tim nasional ke depan. Christian Mosquera, pemain Valencia, memberikan pujian besar kepada Max Dauman, wonderkid Arsenal yang baru berusia 15 tahun. Menurut Mosquera, gaya bermain Dauman sangat mirip dengan Lamine Yamal, bintang muda Barcelona yang saat ini tengah naik daun di dunia sepak bola. Dalam sebuah wawancara, Mosquera mengaku sangat terkesan ketika pertama kali melihat kemampuan Dauman, terutama karena usianya yang masih sangat muda. Ia bahkan menyebut gerakan dan gaya bermain Dauman sangat khas, yang mengingatkannya langsung pada Lamine Yamal. Mosquera pun mengungkapkan rasa kagumnya terhadap potensi besar yang dimiliki Dauman dan yakin bahwa pemain muda ini memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi pemain kelas dunia di masa depan. Ia juga menambahkan bahwa mengetahui usia Dauman yang baru 15 tahun membuatnya semakin takjub dengan kualitas permainan sang pemain muda. Manchester United tengah mencari solusi untuk meningkatkan daya gedor lini serang mereka yang masih tumpul musim ini dengan baru mencetak 9 gol dari 7 laga Premier League. Pelatih Ruben Amorim mendapat tekanan karena performa tim yang belum konsisten meski baru saja menang atas Sunderland. Untuk memperkuat skuad, manajemen klub dikabarkan siap menggelontorkan dana besar pada bursa transfer Januari. Target utama mereka adalah Matteo Retegui, striker Italia yang tampil impresif bersama Al-Qadisiyah di Liga Arab Saudi. Retegui mencetak 3 gol dalam 4 laga liga, serta berkontribusi 4 gol dan 4 assist di kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Italia. MU disebut siap membayar 50 hingga 60 juta euro untuk memboyongnya. Menjelang kelanjutan musim 2025-2026 setelah jeda internasional, Real Madrid menerima sejumlah kabar positif terkait kondisi para pemain kuncinya. Ferland Mendy akhirnya kembali berlatih setelah hampir 6 bulan menepi karena cedera. Sementara itu, Kylian Mbappe dan Franco Mastantuono juga diprediksi siap tampil saat menghadapi Getafe, meski keduanya sempat mengalami cedera ringan saat memperkuat tim nasional. Kabar baik lainnya datang dari lini pertahanan, di mana Dani Carvajal dan Trent Alexander-Arnold juga sudah terlihat kembali mengikuti sesi latihan. Kehadiran kembali para pemain ini menjadi suntikan kekuatan penting bagi skuad asuhan Xabi Alonso, terutama menjelang periode krusial dengan jadwal padat termasuk laga bergengsi El Clasico yang semakin mendekat. AS Roma akan menghadapi laga penting melawan Inter Milan pada pekan ke-7 Serie A musim 2025-2026. Pertandingan ini bukan hanya tentang persaingan dua tim papan atas, tapi juga menjadi momen krusial bagi kembalinya Paulo Dybala sebagai starter setelah absen cukup lama akibat cedera hamstring. Kini Dybala sudah pulih sepenuhnya dan siap memberikan kontribusi besar bagi lini serang Roma. Kesempatan tampil dalam pertandingan besar ini sangat berarti bagi pemain asal Argentina tersebut, terutama karena musim ini ia belum banyak mendapatkan menit bermain di bawah asuhan pelatih baru Gianpiero Gasperini.
Penampilannya di laga ini diharapkan dapat menjadi faktor pembeda untuk membantu Roma menembus pertahanan kokoh Inter Milan. Semua perhatian dipastikan tertuju pada performa La Gioia di pertandingan yang sangat dinanti ini. Rafinha hampir meninggalkan Barcelona pada musim panas 2024 setelah menerima tawaran besar dari klub Arab Saudi. Pada masa itu, pemain asal Brasil ini merasa masa depannya di Barcelona sangat tidak pasti karena performanya dalam 2 musim pertama dianggap belum memenuhi ekspektasi banyak pihak. Namun situasi berubah drastis setelah Hansi Flick resmi menggantikan Xavi Hernandez sebagai pelatih kepala. Flick memberikan kepercayaan penuh kepada Rafinha dengan menempatkannya pada posisi strategis di lini depan, sehingga ia mampu memaksimalkan potensi dan bakatnya secara optimal. Peran vitalnya ini menjadi kunci sukses Barcelona dalam meraih gelar La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de España. Keberhasilan tersebut sekaligus mengukuhkan status Rafinha sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dan tak tergantikan di skuad Blaugrana saat ini.